kita sebarkan kepada masing-masing pegawai seperti itu. Nah, misalnya ini yang contoh aplikasi yaitu untuk karakteristik satu, kemudian itu keselamatan menjadi nilai yang mendorong atau menjadi pertimbangan utama pemikiran manajemen organisasi dan individu dalam menentukan kebijakan, keputusan atau tindakan. Nah, bisa dilakukan dengan cara penetapan alokasi anggaran atau modifikasi dari sistem operasi. Cuma kalau modifikasi sistem operasi itu kalau di saya nggak tahu kalau di fase yang lain, kalau di fase bahan bakar nuklir, kalau kita melakukan modifikasi, maka harus dilakukan izin baru. Kemudian untuk karakteristik 2, itu keselamatan adalah sesuatu yang diadopsi oleh individu melalui keteladanan pimpinan. Contohnya adalah safety wall and talk. Kemudian untuk karakteristik 3, dicirikan dengan dapat atau tidaknya sesuatu kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dari sisi keselamatan. Bagaimana hubungan kita baik dengan badan pengawas maupun internal maupun eksternal, dan kepatuhan kita terhadap regulasi atau badan pengaturan yang ada. Nah, karakteristik 4 dicirikan melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan organisasi yang mempertimbangkan keselamatan. Misalnya analisis risiko dalam rencana kerja atau briefing lintas bidang, misalnya dari kalau di PRSG atau di PTBN misalnya apa keselamatan dengan bidang operasi atau bidang perawatan dan perencanaan seperti itu. Kemudian untuk karakteristik 5, individu didorong untuk melaporkan secara terbuka terhadap penyimpangan dan kesalahan yang ada pada setiap proses kerja. Kalau sekarang di BRIN itu sepertinya ada apa di menu intra-BRIN-nya ada program WBS, jadi kita bisa melaporkan di WBS, tapi saya nggak tahu apakah itu sudah efektif atau tidak. Contohnya investigasi kejadian dan penetapan tindakan perbaikan atau pencegahan, briefing lintas bidang itu yang di karakteristik 5. Nah, ini contohnya penerapan budaya keselamatan di PT BBN tahun 2018 ini dilakukan oleh Satgas K3 2019. Nah, waktu itu kita sosialisasi bagaimana cara pengisian kuesioner budaya keselamatan. Kita mengirimkan kepada emailnya Bapak Ibu yang ada di karyawan PT BBN, kemudian kita minta mereka untuk mengisi kuesioner. Sepertinya ini sudah diterapkan di semua pusat waktu zaman Batan itu. Nah, kalau dulu kita mengisinya menggunakan Lime Survey ya. Lime Survey-nya nanti dibuat oleh instalasi masing-masing, kemudian nanti dapat nomor token. Nah, nanti semua orang dapat mengisi dari nomor token yang ada tersebut. Kemudian dari hasil setelah dilakukan kaji diri waktu itu bulan November tahun 2019 diperoleh data dengan menggunakan Excel karena masih menggunakan perhitungan yang lama. Jadi kita dapat buat persentase pegawai yang menyatakan setuju dan tidak setuju. Kemudian dari hasil kaji diri budaya keselamatan PT BBN tahun 2019, yaitu ada keselamatan sebagai nilai yang diakui yang sebagai value tadi apa safety value itu 4,1, kemudian kepemimpinan leadership-nya 4,05, accountability-nya 4,03, integrated-nya 3,98, serta learning-nya itu 4,08. Nah, dapat hasil survei budaya keselamatannya itu sekitar 4,65. Kalau dikonversi nilainya menggunakan Excel tersebut, nilainya adalah B atau baik. Nah, kemudian kita mengidentifikasi tadi atribut-atribut yang lemah pada hasil kaji diri budaya keselamatan. Yang pertama, itu misalnya ini tahun 2019 ya surveinya. Contohnya kerjasama antar bidang dan keahlian berjalan dengan baik di unit kerja. Nah, kemudian ini nilainya tuh 75. Bukan berarti semuanya menilai jelek, tapi persentase yang menilai jelek yang bukan jelek ya, yang menilai tidak dari cukup sampai sangat tidak setuju itu lebih banyak daripada yang setuju sampai sangat setuju. Kemudian nomor ini atribut karakteristik 1, terus atribut nomor 17 ini bukan ini dari total jadi dari 1 sampai 37 ya, nomor 31, kemudian nomor 17 pejabat struktural di unit kerja saya memiliki kemampuan menyelesaikan konflik. Itu juga masih atribut lemah. Kemudian keterampilan kepemimpinan di unit kerja saya dikembangkan secara sistematis. Itu juga atributnya lemah. Kemudian kebanyakan di Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir tahun 2019 atribut lemahnya pada pejabat struktural pada bagian pejabat strukturalnya. Terus kemudian pejabat struktural di unit kerja
di unit kerja saya mendelegasikan tanggung jawab kepada pegawai dengan otoritas yang tepat. Kemudian pejabat struktural di unit kerja saya memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja pegawai. Jadi ada 5 atribut yang lemah yang setelah dianalisis dari hasil kaji diri budaya keselamatan di Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir tahun 2019. Nah, untuk meningkatkan nilai dari atribut yang lemah ini, maka dulu dibuat program Satgas K3. Nah, dulu ada 10 program dan 15 subprogram. Ini adalah aplikasi dari penerapan budaya keselamatan. Jadi dulu tahun 2020 sampai 2021 ada 10 program dan 15 subprogram untuk meningkatkan nilai kaji diri budaya keselamatan. Yang pertama itu peningkatan SDM dari K3-nya. Dulu kita mengadakan bulan K3 itu pada bulan Januari sampai Februari ada lomba-lomba, misalnya desain grafis buku keselamatan. Ini masih berjalan, tapi nggak tahu kalau DPFK sekarang bagaimana ya. Kemudian ada workshop pembuatan pendampingan HIRA DC. Nah, ini dulu diadakan untuk kompetensi SDM K3. Kemudian kita mengadakan workshop penggunaan alat proteksi radiasi dan workshop penggunaan hidran dan apar untuk peningkatan SDM dari K3 itu sendiri. Kemudian kita juga melakukan implementasi 5R. Besok rencananya insya Allah IBBN, Instalasi Bahan Bakar Nuklir, juga melaksanakan 5R pada hari Kamis dan Jumat. Nah, pertama kita ada inspeksi 5R dulu. Itu sebelum libur panjang kita melakukan 5R ke dalam lab. Kemudian kita kerja bakti 5R dan kita melakukan pekerjaan sebelum masuk sebelum melakukan 5R itu apa aja yang perlu disiapkan. Sebenarnya ada lagi untuk peningkatan budaya keselamatan, kita melaksanakan BBS. Jadi siapa yang ada di dalam lab, siapa operator, dan siapa supervisornya, seperti itu. Kemudian kita ada K3 dalam bidang kesehatan, karena kan pegawai itu kan kalau bekerja itu kan ada lelah dan capeknya. Jadi kita pembuatan video senam K3. Jadi kita putarkan suara atau musik untuk relaksasi ketika dalam bekerja. Biasanya dulu diputar pada pukul 10 atau pukul 2. Kemudian kita juga ada kunjungan, tapi bukan kunjungan online, kita langsung ke PTRR untuk pemahaman peningkatan kemampuan K3 yang ada di PTRR. Dulu kita ke PTRR. Nah, rencananya tuh waktu itu kita mau ke PT, tapi karena ada integrasi dari Batan ke BRIN, jadi belum dilakukan. Kemudian kita melakukan kaji diri pada bulan November sampai Desember. Nah, ini dilakukan setiap tahun. Rencananya tahun ini dilakukan pada bulan Oktober atau November. Jadi maju 1 bulan. Kemudian kita juga melakukan pembuatan sosial media dari Satgas K3. Dan kita melakukan pelaporan tahunan implementasi K3. Karena itu kata dari UJM untuk temuan dari Sukovindo. Jadi temuan SMK 3 seperti itu. Nah, adapun kesimpulan dari budaya keselamatan ini adalah budaya keselamatan dapat berbeda tergantung pada sifat organisasi. Kemudian untuk dapat mengembangkan program budaya keselamatan yang tepat dan sesuai, organisasi harus melakukan penilaian diri. Hasil penilaian diri tersebut digunakan untuk menetapkan tingkat budaya keselamatan yang ingin dicapai, serta budaya keselamatan sangat berperan di dalam menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Sekian, terima kasih. Kemudian saya izin share kembali untuk mana ya? Nah, ini yang kemarin dilakukan di BRIN yang untuk kaji diri budaya keselamatan. Nah, kalau kita ini yang zaman BRIN, yang kemarin itu adalah zaman Batan. Jadi kita menganalisis atribut yang lemah dan atribut yang kuat. Belum terlihat, Mas. Oh iya Pak, mohon maaf Pak. Mohon maaf sebelumnya. Nah, di yang kemarin kita waktu zaman BRIN kita melakukan kaji diri budaya keselamatan, bagaimana budaya keselamatan yang ada di instalasi bahan bakar nuklir. Tapi ini kemarin hanya dilakukan kepada pegawai DPFK yang IBBN, bukan yang perisetnya, seperti itu. Kemudian kita analisis atribut yang lemah dan atribut yang kuat. Nah, yang lemahnya itu yang pertama pada atribut 4 keselamatan sebagai nilai yang diakui dan dipahami, yaitu
pengalokasian sumber daya di unit kerja saya menjadikan keselamatan sebagai pertimbangan utama. Kemudian juga pada atribut 17, kepemimpinan dalam keselamatan. Pejabat struktural di unit kerja saya memiliki kemampuan menyelesaikan konflik. Nah, ini atribut yang lemah ya. Kemudian nomor yang ketiga, dalam akuntabilitas keselamatan, pejabat struktural di unit kerja saya mendelegasikan tanggung jawab kepada pegawai dengan otoritas yang tepat. Kemudian atribut nomor 29, keselamatan terintegrasi dalam seluruh kegiatan, yaitu atributnya pejabat struktural di unit kerja saya memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi dan kepuasan kinerja dari pegawainya. Dan yang terakhir yang lemah itu untuk learningnya, yaitu unit kerja saya mengembangkan kompetensi setiap pegawai secara sistematis. Jadi ini atribut yang lemah dari instalasi bahan bakar nuklir tahun kemarin, tahun 2022. Adapun atribut yang kuat adalah yaitu yang pertama, hal-hal terkait keselamatan sudah dipertimbangkan dalam rencana kegiatan unit kerja saya. Kemudian pejabat struktural di unit kerja saya berusaha melibatkan pegawai agar berperan aktif dalam meningkatkan keselamatan. Kemudian setiap individu di unit kerja saya memiliki kepedulian terhadap keselamatan. Setiap individu di unit kerja saya mempunyai kompetensi yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan. Yang terakhir, unit kerja saya menggunakan hasil audit dan penilaian diri untuk mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan. Nah, dari atribut yang lemah tersebut, kita melakukan analisis hasil dan kita buat program yang sesuai untuk peningkatan nilai atribut. Misalnya nomor 1 tadi, atribut nomor 4 yaitu keselamatan yang diakui yang value, yaitu ada 23, jadi ada 65 pegawai yang mengisi survei kaji diri budaya keselamatan ini. Ada 23 dari 65 pegawai menyatakan tidak setuju. Nah, kemudian rencananya akan diadakan RAB dan penyusunan rencana alokasi sumber daya yang tersedia. Kemudian untuk atribut nomor 17 yang leadership, ada 25 pegawai dari 65 pegawai yang tidak setuju. BRIN akan melaksanakan upaya peningkatan kompetensi pejabat struktural, namun masih dalam tindak lanjut. Kemudian untuk yang akuntabilitas ada 24 pegawai dari 65 pegawai yang tidak setuju. Untuk tindak lanjutnya sama dengan poin B, yaitu akan melaksanakan upaya peningkatan kompetensi pejabat struktural. Kemudian untuk atribut yang integrasi safety, yaitu ada 27 pegawai dari 65 pegawai yang menilai rendah. Nah, untuk tindak lanjutnya juga sama dengan poin B maupun C. Nah, yang terakhir untuk yang learning, yaitu terdapat, ini lupa berapa yang menilai rendah, yaitu BRIN akan membuat program DBR atau Degree by Research untuk pegawai BRIN. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu. Untuk kuesionernya seperti yang dilakukan tahun kemarin, formatnya seperti ini Bapak Ibu, yaitu pertama kuesioner budaya keselamatan BRIN, kemudian ada atribut budaya keselamatan yang karakteristik 1, keselamatan sebagai nilai yang diakui dan dipahami. Ada dari tidak setuju, kurang setuju, cukup setuju, setuju sampai sangat setuju. Nah, yang pertama ada pertanyaan, ada 1, 2, apakah nanti ini setelah makan siang atau bagaimana ya Pak Bayu ya? Untuk pembuatan kuesioner. Ya, kalau untuk kuesioner budaya keselamatan, saya rasa nggak banyak yang bisa dikerjakan karena sudah baku ya, ada 37. Mungkin cuma rewarding aja yang ganti kalimat-kalimat supaya lebih mudah atau lebih enak dipahami gitu ya. Tapi itu tetap kita kerjakan nanti rewarding itu. Tapi jumlahnya tetap 37 gitu ya. Ini 39. Iya, karena waktu itu ditambah 2, Pak. Oh iya, ya betul. Nah, kalau misalnya sekarang istilah unit kerja gitu kan nggak ada ya. Iya, Pak. Pejabat struktural itu kan juga sekarang maksudnya kan eselon 3, eselon 4 kan nggak ada. Nah, itu gimana? Ini penyesuaian itu nanti kita lakukan. Kemudian kita upload di form online oleh Mbak Afid. Nanti kita lihat sama-sama. Nah, mungkin sebelumnya kita diskusi yang lain. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Silakan Bapak Ibu, sebelum ke kuesioner, apakah sekarang atau nanti setelah makan siang ya Pak ya? Nah, mungkin kita perlu diskusi kan
mengenai metode ini ada 5 ya, tidak hanya Oh iya kuesioner Pak. saja. Nah, itu juga mungkin perlu ada beberapa peserta di sini perlu lebih mengenal gitu. Silakan Bapak Biasanya Ibu. kalau kuesioner kan sudah ada contohnya ya, dikasih lihat terus dengan email dibagikan, itu kan kelihatan apa prakteknya kayak gitu. Nah, yang lain gimana? Oh, Bisa kalau yang untuk wawancara atau observasi atau kajian dokumen. ya. Kalau untuk yang lain yang biasanya udah saya hapus slide-nya. Biasanya untuk yang kita lakukan itu kan yang survei apa ya. Nah, tuh kemudian dari survei misalnya kalau ada misalnya dia mengisi tidak setuju semua kebanyakan gitu. Kita dapat melakukan wawancara tapi tanpa bilang ke maksudnya hanya wawancara empat mata tanpa ada orang ketiga dan orang sebagainya. Kita akan wawancara bagaimana terkait budaya keselamatan yang ada di unit kerja tersebut. Kemudian kita melakukan observasi yaitu kita melihat dari apa namanya misalnya kita melakukan pengawasan ke dalam lab apakah dia sudah memakai APD atau tidak itu kan sebenarnya kita bisa melakukan penilaian kaji diri budaya keselamatan. Kemudian kita juga yang observasi ini juga tadi bisa kita lakukan namanya tadi BBS Basic Behavior Safety. Jadi misalnya ada yang ke dalam operator sama supervisornya. Nah, nanti satu orang yang mengawasi apakah dia sudah menggunakan bagaimana apa penerapan budaya keselamatan itu dia lakukan ketika dalam bekerja seperti itu. Nah, kemudian kita juga melihat seperti dokumen review mulai dari prosedur yang dia miliki apakah sudah tertuang di dalam SOP mulai dari uh, apa namanya dokumen induknya mulai dari LAK-nya, kemudian dari program proteksi radiasi atau program kedaruratan nuklir maupun program BKO, kemudian kita lihat SOP-nya, kemudian kita lihat HIRADC-nya seperti apa, apakah sudah tertuang di dalam dokumen tersebut. Kemudian baru kita lihat fokus grup kita lakukan beberapa misalnya hanya grup misalnya apa namanya hanya bidang keselamatan saja kita tanya bagaimana pendapat mereka terkait keselamatan. Kemudian dari periset yang bagian bahan bakar nuklir, kemudian dari bagian perawatan seperti itu, Pak. Bagaimana Bapak Ibu apakah ada yang mau ditambahkan? Kalau melihat slide berikutnya, ini kan ada dua pola. Iya, Yang Pak. satu itu analisis normatif, yang kedua analisis deskriptif. Survei yang tadi ditampilkan itu adalah yang analisis normatif karena mengacu pada 5 karakteristik dan 37 atribut tadi ya, atau indikator. Nah, untuk yang analisis deskriptif itu sebetulnya tidak ada kerangka yang harus diacu karena namanya deskriptif. Jadi Iya, dilakukan penilaian, kemudian gambaran umum tentang budaya gitu. Gambaran umum nggak mengikuti istilahnya model model budaya keselamatan yang 5 karakteristik itu nggak, yang bawah yang biru-biru ini. Ini iya, jadi Pak. makanya tidak bisa ditulis detail, istilahnya hanya cultural expression, cultural themes gitu kan. Iya. Tapi ini sangat general gitu, dan 5 metode ini dilakukan sendiri-sendiri ya. Dengan interview akan dapat gambaran ekspresi budaya atau tema budaya yang bisa saja berbeda dengan data hasil survei dan sangat open gitu ya, tidak dikemas dalam bentuk 5 karakteristik 37 indikator gitu, enggak, sangat open. Itu deskriptif, analisis deskriptif. Nah, ini pendekatannya gimana gitu, yang jelas dipakai dicontohkan kan yang satu ya analisis normatif gitu. Atau kita juga mau pakai analisis deskriptif. Oh, oke. Kalau kita sebenarnya balik lagi ke pertanyaan apakah kita ke depannya itu menilainya itu sendiri-sendiri atau IBBN menilai sendiri seperti itu, Pak? Kalau untuk tahun ini masih menggunakan survei. Tapi kalau misalnya nanti ke depannya kita
menilainya udah se-DPFK dari tim ini, nah eh, apakah itu akan berbeda atau bagaimana? Mungkin itu saya belum tahu juga Pak dari Pak Bayu bagaimana untuk kedepannya. Kalau untuk tahun ini kan rencananya masih sendiri-sendiri gitu ya Pak ya? Ya, ini saya jadi ingat pertanyaannya Pak Jarod waktu kepala Batan dulu menanyakan dalam penilaian diri budaya ini, apakah bisa kita masukkan indikator kearifan lokal. Nah, ini langsung terbuka ya. Kita ini memakai model budaya tetapi kok dari orang asing gitu. Iya, Jadi apakah bisa kita ngambil jalan tengah? Jadi yang saya diskusikan antara normatif yang ikuti plek keciplek 5 karakteristik 37 indikator dari Yaya ini, atau yang di bawah yang cukup open gitu ya, budayanya boleh apa saja gitu yang ketemu nanti dengan interview ketemu apa, yang survei ketemu apa gitu, bebas saja gimana. Nah ini kan nggak bagus juga karena kita nggak ada ahlinya gitu, jadi nggak tahu. Kalau secara teori yang di bawah ini kan harus melibatkan banyak ahli ya, ada sosiologi, psikologi, selain keselamatan, keamanan, jaminan mutu, ya human factor juga ada banyak gitu yang dilibatkan sehingga ketemu termasuk budayawan ya. Kebetulan kalau BRIN ini mungkin tidak hanya nuklir saja ya, mungkin bisa kita wujudkan yang nomor bawah ini yang analisis deskriptif, tapi itu butuh perjuangan panjang gitu. Nah, kalau kita mau instan katakanlah targetnya sampai dengan akhir tahun ini ya lebih enak normatif, sudah dikemas, sudah jelas bentuknya. Kemudian kita kan juga perlu mempertimbangkan penilaian diri budaya keamanan. Nah, ini tadi pertanyaannya apa mau dilakukan sendiri-sendiri apa bareng gitu. Nah, kalau menurut saya kita ini bangsa Indonesia terkenal dengan semboyannya apa? Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Banyak hal dicampur jadi satu kayak gado-gado dikasih bumbu kacang enak gitu. Nah, bayangan saya nanti dalam grup ini akan melahirkan suatu pedoman penilaian diri, bukan pedoman budaya ya, pedoman penilaian diri budaya, keselamatan dan keamanan, di mana ada 3 bab, tetap muncul masing-masing gitu ya. Penilaian diri untuk keselamatan itu seperti ini, normatif, kemudian budaya keamanan, besok Pak Karol akan mendiskusikan, kemudian yang ketiga adalah yang integratif, yang dua-duanya dikerjakan bareng di mana. Gitu. Di akhir tahun mudah-mudahan bisa kita wujudkan. iya Pak. Dari teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang lain, apakah ada masukan bagaimana terkait penilaian budaya keselamatan? Ya, silakan Pak Khairul. Ya, Mas Adi, Pak Bayu, saya melihat bahwa itu langkah ke depan yang Pak Bayu akan lakukan menurut hemat saya. DPFK yang ada di kawasan KNS Serpong ya, yang ada di BJ Habibie ini kan ada IBN, IPLR, yang saya tahu satu lagi apa ya, PTLR, atau PTRR gitu ya. Nah, ini merespon Noviadi tadi, apakah mau dilakukan sendiri-sendiri apa gimana? Kalau saya melihat tergantung dari jumlah personil yang ada di dalam timnya Pak Bayu sekarang ini. Lalu, apakah cukup untuk kita melakukan penilaian diri, budaya keselamatan dan keamanan di 3 tempat, misalnya PTLR, IBN, dan juga PTRR. Tapi kuncinya, apakah ada personil yang cukup untuk diajak bergabung? Karena mengumpulkan data ini sangat sangat sulit nantinya dalam menganalisis terutama. Tapi kalau personilnya cukup, mungkin bisa IBN, IPLR, atau mau dibuat bertahap. Karena ini sebagai pilot project, maksud saya pilot project di bawah bendera BRIN ya. Kalau Batan dulu sudah melakukan. Tapi kalau sekarang saya boleh katakan pilot project, Pak Bayu. Tadi, jadi mungkin sebaiknya bikin studi kasus saja IPLR dan IBN dan PRSG kalau mau. IPRSG ya. Itu mungkin saran sementara saya, Pak Bayu. Kalau ide saya lebih luas lagi Pak Khairul. Jadi saya ini kan kita menghadapi kondisi yang ini sebetulnya awal mula
penilaian diri budaya keamanan selamatan ini dimunculkan gagasannya itu adalah menghadapi kondisi di mana pagar kuning atau DPFK itu juga kedatangan tamu dalam tanda kutip itu periset. Ya, periset itu bekerja di dalam pagar kuning. Nah, ini perlu dipetakan. Apakah ini akan menjadi menjadi semacam ancaman gitu ya, periset ada di dalam pagar kuning. Artinya gini Pak, ide saya adalah sekalian saja nanti kita melakukan survei DPFK, disurvei entah mau masing-masing instalasi atau se-DPFK, minta bantuan Pak Khairul juga untuk di PRTRN atau ORTN, ya seberapa nanti kita bicarakan respondennya. Kemudian di Mbak Alfit kan ada DPL ya, DPL kita coba survei, tapi di luar ya, di luar nuklir atau radiasi, yang general gitu. Ini dalam analisis nanti kita coba bedakan. Kita lihat petanya apakah nanti ada subset atau subculture atau bimodal gitu ya. Muncul nggak bimodal itu kalau kita coba pisahkan mereka karakteristik periset, karakteristik operator fasilitas, kemudian karakteristik non-nuklir. Ini menarik untuk kita gali dan kenyataannya memang 3 tipe ini kan berinteraksi terus-menerus seperti tadi istilahnya shared space tadi. Shared space tadi kan juga harus kita kelola ya, mendekat atau menjauh atau polarized atau memang blended gitu. Ini tetap butuh upaya, tidak bisa kita biarkan tumbuh sendiri-sendiri. Kenyataannya kan periset itu sekarang tidak peduli pada kondisi peralatan, yaitu kan yang mengelola DPFK kan gitu kira-kira istilahnya. Tidak peduli itu kan ada gradasinya ya, tidak peduli betul-betul cuek, peduli tapi setengah-setengah dan seterusnya. Itu kan culture juga akhirnya gitu, awareness tentang kondisi kerja. Nah ini menarik dalam tadi 1-2 tahun tadi ya istilahnya ya. Dalam 1-2 tahun ke depan itu kita perlu survei lagi, cari gambaran lagi apakah misalnya periset dengan para pengelola fasilitas itu makin menjauh, gitu. Makin nggak bisa bekerja sama atau bagaimana. Itu negatifnya. Kalau positifnya makin bagus bekerja sama, makin bisa chemistry-nya terbentuk. Nah ini kan menarik untuk kita amati perkembangannya. Sayangnya mungkin Pak Khairul terbatas waktu gitu ya, tapi mungkin kalau diskusi masih open ya Pak ya, mudah-mudahan. Masih Pak Bayu. Untuk diskusi masih. Ya, saya mau bertanya sedikit ke Novriadi aja. Slide nomor 44 coba lihat, Adi. Oke. Ini kan metode penilaian diri budaya keselamatan. Saya bertanya, apakah ini Adi dapatkan sebelum berangkat ke Korea, atau ini diperoleh dari saat berkunjung atau pelatihan di Korea? Ini saya dapatkan waktu di peraturan Batan nomor 4 tahun 2019 ada Pak, di Korea juga ada Pak seperti ini Pak. Izin kasih Oh ya. Pak ya. Ya, ini kan sebetulnya yang diacu juga oleh budaya keamanan. Ini Pak yang dari Korea Pak. Apakah sudah kelihatan Pak? Ini oke. Nah, assessment method ini yang kita terapkan di budaya keamanan. Jadi sama sebetulnya. Nah, cuman tadi yang saya tanyakan ke forum, apakah kita cukup untuk melakukan ke semua metode ini? Ini menarik nih, bagus kalau menurut saya, karena tantangannya cukup besar karena BRIN pertama kali nih melakukan hal ini. Tadi yang Pak Bayu sampaikan juga, kami mengamati kayak CWS yang ada di tempat saya aja sekarang di Gedung 90, Gedung 71. Itu memang kan sangat longgar akses periset yang masuk ke dalam gitu. Sementara kita kan di sana tidak menempatkan orang-orang yang kompeten dalam hal keselamatan keamanan. Misal aja terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, masalah keselamatan. Lalu siapa yang bertanggung jawab di gedung itu? Karena kan periset-periset itu masih bisa bekerja di rumah atau datang ke CWS, tapi kan nggak full dia. Ini ketentuan penanggung jawabannya juga
belum begitu jelas. Memang ada satu orang, tapi kan nggak mencukupi untuk mengcover gedung-gedung yang ada di luar pagar kuning. Itu komentar saya, Pak. Iya Mas Nopri, kayak saya jadi penasaran studi kasus gitu ya. Misalnya CWS kebakaran itu yang bergerak siapa gitu. Iya, betul. Kalau bukannya kalau CWS tuh yang CWS yang di mana Pak? Yang di Serpong apa yang di mana nih Pak? 90 Ya misalnya, dimanapun kita ya, kan peduli di DPFK lah. 2071. Kan ada tiga tempat ya, tiga kawasan Iya, lah. kalau kalau terjadinya kedaruratan itu ada tim kedaruratan nuklirnya Pak. Tergantung itu kedaruratan nuklir atau enggak kedaruratan nuklir Pak. Kalau sekarang kan udah ada SK tim kedaruratan nuklir tapi KST gitu Pak. Nah faktanya kan tahun lalu itu saya lihat IPLR itu mengadakan latihan kedaruratan sendiri tanpa ngasih tahu RSG misalnya gitu ya. Itu Iya, terjadi itu latihan kedaruratan. Nah, kita dengar sirine, lihat fire truck, lihat ambulans lewat itu bertanya-tanya ini beneran apa latihan gitu di RSG loh ya. iya Pak. Itu kan kenyataan juga terjadi. Saya nggak tahu BBN seperti itu nggak gitu. Kalau IBBN, kalau latihan kedaruratan nggak ngasih tahu juga Pak, ngasih tahunya hanya ke pihak kliniknya saja Pak, ke bagian apa? Bagian DPFK yang klinik Pak, kedaruratan nuklir. Nah, kalau kayak Jogja, Bandung gitu gimana ya? Kan di situ ada DPL juga ya campur gitu ya. Iya Pak. Kalau yang Jogja atau Bandung saya kurang tahu Pak, bagaimana dengan mungkin Pak Mahda tahu kalau Jogja atau Bandung kalau kedaruratan gimana Pak Mahda atau Bu Afida? Kalau Jogja itu tergantung nanti kan setiap kedaruratan pasti dilaporkan ke KO Pak, ke kendali operasi. Nah nanti KO yang menilai tetap pakai SKP 2KR Pak. Jadi nanti apakah itu kedaruratan radiologi atau bukan, apakah harus mengaktifkan semua unit termasuk pengamanan, termasuk kontrol PPR dan sebagainya itu nanti ada di KO Pak. Sorry, ya. KO itu dalam hal ini DPFK ya Pak ya? Iya Pak, maaf, ada ketuanya itu direktur, kalau di Jogja strukturnya kalau wakilnya itu adalah direktur Poltek. Kalau ketua kendali operasinya itu Pak Mahrus Salam. Itu apakah termasuk menghandle tadi pertanyaannya Pak Karel tadi CWS tadi? Kalau kemarin latihan memang masih Pak tetap di kawasan KSE masih Pak. Cuma mungkin Mas Rizka bisa nambahin. Kebetulan Mas Rizka kan yang di keselamatan. Iya, halo Pak. Terkait CWS ya ini Pak tadi ya Pak. Ini studi kasus kalau ada kecelakaan atau kebakaran di CWS-nya misalnya. Ya sebenarnya kalau untuk pemantauan CWS-nya masih artinya begini Pak. Kami juga kesulitan untuk memantau CWS tiap harinya ada berapa begitu kan. Karena memang em, apa namanya list CWS yang ada di maksudnya yang melakukan CWS di KNY itu kan berubah-ubah ya Pak ya. Jadi kadang banyak apalagi kalau mau libur panjang begitu ya Pak ya. Jadi memang ada kesulitan di situ sih Pak untuk pemantauan CWS. Tapi kalau untuk personil yang memang home base-nya di sini tidak ada masalah Pak. Ya, kalau kita dalami sedikit ya, memantau CWS itu apa memang tusinya DPFK? Ini kita lebih lihat ke atas, lebih ke atas ya, tentang leadership ya, bukan tentang safety ya, leadershipnya. Gitu.
Lalu gimana Mas Rizka? Apa benar itu tanggung jawabnya untuk memantau? Karena kan itu lintas direktorat ya, ada DPL sebenarnya itu. JWS kan juga orang di luar direktorat mungkin ada juga. Nah, ini lintas direktorat apa betul-betul DPFK yang punya tanggung jawab itu. Ini Pak, untuk dalam waktu saat ini kami belum bisa mengestimasi CWS Pak, karena kan kondisi Jogja sangat dinamis. Jadi di 01 itu ada ruangan-ruangan untuk CWS, tapi sekarang kan sedang pembangunan dan perombakan gedung Pak. Jadi memang kita nggak bisa estimasi berapa apa namanya, berapa jumlah CWS yang bisa kita tampung. Mungkin nanti setelah apa namanya proses revitalisasi dan pembangunan gedung sudah berjalan atau sudah selesai, kita bisa melihat atau mengatur terkait CWS itu, Pak. Untuk saat ini kami memang belum bisa memantau itu untuk CWS-nya. Pertanyaan saya, Pak Rizka, mengenai tanggung jawabnya, apakah betul DPFK yang harus memantau CWS? Kalau di mengenai tanggung ya, jawabnya, bukan tugasnya DPFK kalau menurut saya. kalau kemarin sih untuk Bapeten itu meminta kami untuk men-state jumlah CWS itu, Pak. Jadi memang berada di pemantauan DPFK sih, Pak. Karena kita harus state di program kesiapsiagaannya jumlah CWS di KNJ ini. Ini mohon maaf Pak, sama sebenarnya Pak kasusnya dengan keamanan nuklir. Jadi memang permintaan direktur dan Bapeten itu memang sedikit ada perbedaan. Jadi direktur meminta memang tugas kita hanya di dalam pagar kuning, namun tetap Bapeten itu menganggap bahwa di state untuk seluruh dokumen kita termasuk keamanan itu bahwa kawasan ini itu masih termasuk kita dinilai gitu Pak. Cukup tahu itu nggak apa-apa. Yang penting masih tercantum di dalam dokumen kita, baik dokumen rencana proteksi fisik maupun rencana kontingensi. Gitu Pak. Baik, jadi diskusi ini akan mengarah nanti siapakah responden survei kita atau responden penilaian dirinya nanti. Kalau memang itu termasuk, ya mau nggak mau kita jadikan responden gitu. Kalau nggak termasuk, ya tidak usah jadi responden. Itu nanti jadi bahan pertimbangan ya. Ada pertanyaan atau komentar lain? Silakan. Pak Bayu, Silakan Pak. Silakan. ya, saya ingin bertanya, per kawasan sains teknologi yang dikelola oleh BRIN, itu kan dia memang mengelola kawasan gitu ya. Tapi di dalamnya ada katakanlah instalasi nuklir yang dikelola oleh DPFK. Tapi saya kaitkan dengan rantai komando kalau terjadi kontingensi atau kesiapsiagaan nuklir. Yang memimpin di atas itu pimpinan KSTK atau DPFK, yaitu deputinya diri atau gimana Pak Bayu? Saya belum jelas nih. Ya silakan diskusi dengan yang Jogja dulu, Mas. Oke. Mas. Mohon saya di briefing, Mas. Iya Pak, kalau untuk di Jogja kan memang kategorisasi kedaruratannya kan level 3 Pak. Jadi memang hampir mustahil untuk keluar kawasan Pak. Sehingga Ya. sehingga memang apa namanya pengendali operasinya itu atau ketua penanggulangannya, maaf, ketua penanggulangannya nanti dipegang oleh Pak Mehmet selaku Direktur DPFK. Kemudian untuk wakil ketuanya itu Direktur Poltek Pak Zainal Arif. Nah, namun kami juga ada dokumen Renkon yang pernah kita lakukan geladi lapang di tahun 2016. Di situ menyebutkan kalau memang terjadi
walaupun potensinya sangat-sangat kecil, tapi kalaupun itu terjadi, nanti kita bisa melibatkan pihak luar, yaitu BPBDDIY. Nah, apabila itu terjadi, nanti ketua pelaksananya nanti berubah ke ketua BPBD, Pak. Dan pihak Batan dulu namanya Batan nanti yang handle khusus di instalasi dan terkait kenukliran saja. Untuk tim yang lain seperti SAR medis itu ya dihandle oleh pihak luar. Itu in case terjadi eskalasi, walaupun memang potensinya sangat-sangat kecil. Begitu, Pak. Oke, berarti secara struktur jelas gitu ya, siapa yang memimpin bila terjadi gangguan, baik itu keselamatan dan keamanan, karena kan itu satu kawasan ya. Iya, Oh, udah, oke, udah tertuang di dalam bentuk security management atau struktur organisasi keselamatan keamanan, Mas, di Jogja itu? kalau keamanan mungkin Mas Mahda nanti yang bisa Oke, menjawab. Tapi kalau untuk keselamatan kami punya apa namanya program kedaruratan kawasan KNY, Pak. Tertuang di oke, situ, Pak. oke. Ya, udah. Makasih Pak Bayu. Makasih Mas. Oke, sama-sama, Pak. Saya sekalian tanya, Pak Rizka, kalau seandainya kita lakukan survei itu nanti yang Poltek itu juga termasuk responden bukan? Iya, Pak, betul. Termasuk responden karena kami memang apa, diminta untuk handle seluruh kawasan, Pak, terkait keselamatan. Jadi termasuk Poltek juga. Oke, baik, jadi saya dapat gambaran sekarang ya respondennya siapa aja nanti. Oke, terima kasih. Iya, Silahkan Pak. yang lain. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mbak Alfit ada nggak nih ya? Ada, Pak. Nggak ada yang mau ditanyakan mengenai survei Sejauh tadi misalnya yang di BBN. ya kalau survei itu sebelumnya saya sudah pernah ikut mengisi juga, Pak. Tapi hanya sebagai apa ya responden seperti itu, Pak. Kalau untuk membuatnya sih, saya rasa saya hanya ingin bertanya saja. Ini kalau untuk surveinya sendiri berarti itu kan pengembangan pengembangan mandiri kan ya, Mas ya, Mas Nofri. Apakah itu sangat benar-benar copy paste dari dokumen IAIA itu? Kalau yang untuk survei itu, kalau dulu kita mengisinya di Lime Survey. Nah, untuk apa yang diisi itu kita mengacunya ke peraturan Batan nomor 4 tahun 2019. Kalau yang di IAIA tadi kan adanya 37. Nah, kita tuh tambah 2 jadi 39 atribut. Cuma dalam bentuk bahasa Indonesia gitu, Mbak. Dulu yang mengelola Pak Deswandri PT KRN untuk sebagai ketua Budkes Oh, Batannya. ya kalau misalnya dari survei itu ada sedikit tambahan atau ada sedikit koreksi dari pertanyaannya, itu apakah akan bermasalah ke depannya atau memang itu kita dibebaskan untuk mengeksplor terserah kita gitu, bagaimana memberikan pertanyaan pada survei itu? Nah, kalau untuk pertanyaan pada survei itu adalah mengacu, tadi kan mengacu ke peraturan Batan. Maka sekarang apakah peraturan tersebut masih berlaku atau enggak? Kalau masih belum ada peraturan baru yang mengesahkan, berarti masih pakai peraturan yang lama. Kalau untuk pertanyaannya itu sebenarnya berbeda, Mbak. Waktu antara COVID sama sebelum COVID itu pertanyaannya berbeda. Jadi kalau misalnya ini yang sebelum COVID, misalnya contoh pertanyaan nomor 1 adalah unit kerja saya memberikan prioritas utama terhadap keselamatan seperti yang terlihat dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ini nanti kalau yang waktu sebelum COVID seperti ini, tapi setelah yang waktu zaman COVID itu ditambah terutama terhadap penanganan COVID 2019 seperti itu. Jadi masih bisa ditambahin kalau pertanyaan Oh, dari atribut. Seperti itu Mbak Alfit. oke.
Ya, baik, terima kasih. Berarti kita masih bisa ya Iya, ada penambahan atau pengurangan ya, menyesuaikan gitu masih bisa ya. ya Baik, bisa. ya terima kasih. Sekian Pak Bayu pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Masih banyak waktu ini, Mau 20 nanya dong, Pak. menitan ada. Silakan. Oh, Iya, maaf. Oh ya, apa saya boleh tanya lagi nggak Pak Bayu? boleh Mbak dulu aja. Silakan, Mbak. Itu terkait untuk pembuatan formnya itu, apakah nanti kita akan membuat form kuesioner ini dengan pertanyaan yang sama seperti ini, atau nanti ada diskusi untuk pengembangan pertanyaannya ya Pak? Ya, nanti siang kita diskusikan penyusunan kuesioner. Terus hasil dari penyusunan kuesioner ini di-upload di form. Masalahnya memang form elektronik itu bisa anonim atau tidak, itu yang belum tahu. Oh ya, ya Pak. Jadi kemarin saya sudah coba Pak untuk form ini bisa kok Pak anonim. Dan bisa juga ada pilihan itu pengisiannya internal BRIN ataupun eksternal BRIN atau bisa keduanya gitu Pak. Baik, jadi Mas Nofri sama Bu Afi bisa membantu nggak ya nanti siang kita coba susun kuesioner. Baik, Pak. Ya, silakan Pak Oka tadi. Iya, Pak. Menyambung yang tadi nih, Mas Ajis. Kalau sebelumnya kan RSG juga bikin kuesioner, tapi itu yang bikin kan dari keselamatan ya, Pak Diki. Tapi kurang lebihnya saya baca tuh isi pertanyaannya hampir sama. Tapi itu kan mengacu ke peraturan Batan tadi yang nomor 4 tahun berapa ya tadi ya? 2019. 2019. Ya, sekarang kan institusi Batan itu kan sudah melebur menjadi BRIN. Nah, sepertinya kan peraturan itu udah nggak relevan nggak sih? Nah, apakah ke depannya kita masih menggunakan itu atau seperti apa? Sedangkan tadi kan ada 38 poin ya. Ada tambahan 2 poin dari yang sebelumnya. Dan ternyata pertanyaannya itu juga masih bisa dimodifikasi karena kayak tadi Mas Adis bilang ada pertanyaan yang relate pada saat kondisi COVID dan tidak COVID. Nah, mungkin ini juga bisa jadi bahan pertimbangan ya. Apakah kita masih menggunakan yang mengacu ke perbatan ini? Tapi kan secara regulasi sepertinya udah nggak bisa nggak sih? Karena kan udah nggak ada juga gitu institusinya. Seperti apa gitu tanggapannya? Kasih. Saya yang jawab ya. Seperti saya katakan tadi, target kita ini di akhir tahun adalah menyusun pedoman dan melakukan penilaian diri atau budaya keselamatan, budaya keamanan atau terintegrasi. Nah, pedoman ini dimaksudkan sebagai pengganti dari perkabatan tadi. Jadi memang sudah banyak ditunggu-tunggu orang, ditunggu-tunggu DPFK terutama karena memenuhi persyaratan kompeten. Bagaimana sih pedoman penilaian budaya keselamatan di DPFK ini itu menjadi temuan inspeksi. Nah, ini ditunggu-tunggu. Nah, strateginya saya pikir adalah yang membuat pedoman yang 3 bab tadi ya. Bab 1 itu penilaian budaya keselamatan ini, bab 2 penilaian budaya keamanan sendiri, bab 3 nanti pedoman penilaian budaya terintegrasi.